أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita memulai mengkaji sebuah buku yang berjudul Mengasah Hati, berisikan 12 artikel yang secara pokok dari buku ini atau kumpulan dari artikel ini mengajak kita untuk mengevaluasi diri, muhasabah, kemudian juga memotivasi kita untuk semakin lebih giat lagi menuntut ilmu syar'i dan beramal saleh, beribadah, mempelajari Al-Quran dan juga memberikan manfaat untuk manusia. Untuk bab pertama berkisahkan tentang seorang gadis yang lumpuh yang bernama Jumalah Al-Baydhani. Jumalah berasal dari Yaman, waktu lahir dalam keadaan normal, ketika usia 7 tahun mengalami kelumpuhan, sakit panas yang tinggi sampai menyebabkan kedua kakinya lumpuh. Awal pertama kali menghadapi kelumpuhan, beliau sempat kaget dan sempat juga mengurung diri di kamarnya, dan ada sedikit rasa minder karena merasa punya kekurangan dalam fisik sehingga malu, kurang percaya diri. Tapi alhamdulillah tidak berlangsung lama. Setelah itu dia masuk lagi ke sekolah di kelas 1 SD dan sabar menghadapi kenyataan hidup. Sabar menghadapi kenyataan hidup dan sekolah sampai lulus SD. Kemudian waktu usia 13 tahun punya ide untuk menggembirakan, untuk menghibur sesama kaum difabel atau orang-orang berkebutuhan khusus, khususnya kaum perempuan, yang mana anak-anak perempuan dari orang-orang berkebutuhan khusus banyak yang dipasung oleh orang tua mereka, dikucilkan, diisolasi, tidak berinteraksi dengan dunia luar, tidak sekolah, tidak belajar, dan hanya mengurung diri di kamar. Bahkan keluarganya pun jarang berkomunikasi dengan anak-anak tersebut. Jumalah mencari data orang-orang yang lumpuh yang berada atau yang tinggal di sekitar tempat tinggal dia, dan dia menemui keluarganya mereka satu persatu dengan kursi roda. Pernah mengetuk satu rumah, ayahnya seorang tentara yang memiliki anak usia 15 tahun, perempuan bernama Ahlam, lumpuh juga. Jumalah datang mengucapkan salam dan menyatakan keinginannya untuk berjumpa dengan Ahlam yang usianya 15 tahun. Jumalah masih 13 tahun. Ayahnya tidak
menerima menutup pintu. Sejam kemudian ayah Ahlam akan keluar rumah. Ternyata ketika membuka pintu, Jumalah masih berada di depan pintu, belum pergi juga. Ini juga menunjukkan semangat yang membaca dari seseorang yang memiliki tujuan yang mulia. Dia tidak putus asa dan tidak patah semangat dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan dan rintangan dalam rangka mencapai tujuan yang mulia. Setelah itu pun diusir oleh ayah Ahlam. Jumalah tidak pulang ke rumah, tapi justru mendatangi kantor polisi setempat, menemui direkturnya dan memberitahukan, saya ada masalah dengan ayah Ahlam yang bernama Fulan. Saya ingin beliau dipanggil ke kantor polisi dan saya ingin menyelesaikan masalah ini di depan kepala polisi. Kepala polisi merasa iba dan kasihan melihat Ahlam yang lumpuh tadi, sempat bertanya apa masalahnya. Ahlam mengatakan, Jumalah mengatakan saya tidak ingin menceritakan masalahnya di sini, dan kecuali nanti kalau ayah Ahlam datang saya akan ceritakan. Ini juga satu kecerdikan. Dia khawatir kalau dia ceritakan dari awal, para polisi tidak minat untuk manggil, gitu kan? Sehingga dipanggil ayah Ahlam. Ayah Ahlam pun bingung, ada masalah apa dipanggil polisi. Ketika datang ke kantor polisi melihat Jumalah, dia paham ini masalah Jumalah ini bertemu dengan anaknya. Tapi dia sempat marah kepada Jumalah. Kepala polisi pun membela ayah Ahlam bahwa ayah Ahlam berhak untuk menolak, tidak memberikan izin Jumalah menemui anaknya. Tapi Jumalah membantah, dia mengatakan dia tidak berhak melarang saya berjumpa dengan Ahlam karena dia telah berbuat zalim kepada anaknya, mengurung anaknya, memenjarakan anaknya sampai tidak bisa berinteraksi dengan siapapun. Dia tidak bisa belajar, tidak ada yang menghiburnya, sulit untuk berbicara. Orang yang dipenjara keadaannya lebih mendapatkan kenikmatan dibandingkan Ahlam. Orang yang dipenjara masih bisa lihat matahari, masih bisa terkena matahari, walaupun dalam lingkungan penjara, dan juga bisa belajar, bisa berkarya, dan bisa berinteraksi, berbicara, berkomunikasi dengan teman-temannya. Tapi kalau Ahlam sendirian, orang yang demikian bisa saja frustasi, bisa saja was-was, terkena penyakit was-was yang akibatnya dampaknya bisa mengakibatkan penyakit mental, depresi, stres, dan mungkin juga akhirnya mengenai fisik, nanti terganggu fisiknya. Ini satu pelajaran bagi kita semua, bahwasanya kita sebagai seorang muslim tidak boleh membiarkan kezaliman berlalu di depan kita. Kita diperintahkan untuk menolong baik orang yang zalim maupun orang yang dizalimi. Menolong orang yang zalim yaitu dengan cara mencegah jangan sampai dia berbuat zalim. Menolong orang yang dizalimi adalah agar kita membela dia supaya bisa mendapatkan hak-haknya. Sehingga diperintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan lisan, kalau tidak bisa dengan hati, dan itu semuanya iman. Jadi harus ada semangat di hati kita untuk berjiwa kesatria, untuk membela orang-orang yang lemah, membela orang-orang yang dizalimi, siapapun mereka. Bahkan bila meskipun orang yang salah, yang zalimnya itu adalah
dari kerabat kita atau teman-teman kita sendiri. Kembali ke cerita Jumalah. Jumalah mengancam kepala polisi dan ayah Ahlam dengan mengatakan, jika bapak-bapak berdua tetap melarang saya bertemu dengan Ahlam, saya akan tuntut bapak berdua ke pengadilan. Padahal masih anak-anak gitu kan, masih usia 13 tahun. Kepala polisi pun tidak marah. Bisa saja seorang yang berpangkat, memiliki jabatan kedudukan tinggi, diancam oleh anak kecil, mungkin dia akan menunjukkan kekuatannya. Saya tunjukkan sampai kemana kekuatan kamu, misalnya. Atau mungkin juga dengan cara diteror dan lain sebagainya. Tetapi para polisi di sini kagum dengan semangat perjuangan Jumalah yang masih kecil tadi, sehingga dia bijaksana mengusulkan kepada ayah Ahlam untuk menerima Jumalah menemui anaknya yang bernama Ahlam, walaupun hanya sekali saja. Dan ini perjanjian tertulis bahwa dia hanya akan datang menjumpai sekali saja. Ahlam Jumalah pun setuju, tulis surat menyatakan, saya bernama Jumalah binti Soleh Al-Baydani. Demikian sampai surat itu diberikan kepada ayah Ahlam, baca, kemudian dibawa dan dimasukkan ke saku. Jumalah berhasil menemui Ahlam. Ahlam tinggal di kamar seperti gudang yang pengap dan berdebu. Kemudian juga cahayanya juga redup, mungkin sekitar 5 watt barangkali lampunya. Agak sulit pertama kali melihat. Ternyata dilihatnya Ahlam duduk di kursi roda dan ada piring kotor, gelas kotor juga untuk dia makan. Jumalah mulai menghibur Ahlam, mengenalkan diri dan menghibur Ahlam. Dia mengatakan tidak ada manusia yang lemah. Tidak ada manusia yang lemah. Yang ada manusia itu belum tahu akan potensi dan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Saya yakin Anda memiliki potensi dan kelebihan yang banyak. Hanya saja belum Anda gali dan belum Anda kembangkan. Yang jika Anda gali dan Anda kembangkan, insya Allah Anda bisa memberikan manfaat untuk umat. Diberi kepercayaan diri sehingga tumbuh rasa percaya dirinya. Yang sebelumnya hampir-hampir dia frustasi, bahkan tidak sedikit orang yang tertekan jiwanya itu mungkin bisa menjadikan berniat untuk bunuh diri, waliyadzubillah. Tapi mulai ditumbuhkan semangat untuk berbuat, untuk memberikan manfaat kepada umat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu kepada seorang hamba dengan hikmahnya, pasti Allah itu membuka pintu yang lain kepada hamba tersebut dengan rahmatnya. Jadi ada orang yang punya kekurangan dalam hal tertentu, tapi Allah berikan kelebihan dalam hal yang lainnya. Kemudian Jumalah berjanji akan datang lagi besok pagi, karena akan senang sekali didatangi oleh Jumalah, terhibur. Kamu datang lagi, main lagi ke sini. Maka Jumalah mengatakan, saya akan datang, tapi kamu tidak usah cerita ke ayah kamu. Besoknya dia datang lagi. Ayah Ahlam membuka pintu kaget. Kok kamu datang lagi? Padahal kemarin sudah berjanji untuk tidak datang lagi. Justru saya datang ke sini dikarenakan perjanjian saya yang kemarin saya tulis yang menyebabkan saya datang ke sini. Ayah Ahlam membuka surat itu, maka Jumalah mengatakan di awalnya, saya tidak akan datang lagi ke rumah Ahlam. Maksud saya tidak akan datang lagi tiap pekan
tapi saya akan datang lagi setiap saat. Di bagian belakangnya seperti itu. Dengan kecerdasannya dia membuat ayatnya membaca sepintas, tidak sampai tuntas, sudah saja dimasukkan ke kantong. Setelah dibaca selesai, ternyata Jumalah mengatakan saya tidak akan datang lagi. Maksud saya tidak akan datang lagi tiap pekan, saya mau datangnya tiap hari atau tiap saat. Intinya seperti itu. Akhirnya subhanallah, ayah Ahlam hatinya menjadi lunak, menjadi lembut. Ini juga pelajaran bagi kita. Ayah Ahlam justru setelah itu membolehkan Jumalah datang setiap saat, karena melihat semangatnya untuk menghibur anaknya sendiri. Ayah Ahlam merasa dirinya sebagai ayah yang zalim, membiarkan anaknya terpuruk tanpa memberikan solusi karena semata-mata malu dari manusia. Banyak manusia itu berpikiran melihat orang lain, bagaimana nanti tata orang, malu. Dia butuh pengakuan orang lain, sehingga tindakan-tindakannya banyak tidak sesuai. Mau mengadakan pernikahan, menikahkan anaknya, uang terbatas, malu. Apa kata orang kalau tidak pesta besar-besaran, sampai harus pinjam uang untuk hal yang bukan hal yang prinsip. Kemudian Ahlam terus menghibur, Jumalah menghibur Ahlam sampai di hari yang ketiga. Jumalah menawarkan, Ahlam, mungkin kamu ingin keluar, saya akan tuntut kamu melihat matahari. Ahlam menjawab, alhamdulillah, sudah 3 hari ini saya tiap hari lihat matahari. Jumalah menjawab lagi, nanti matahari yang kamu lihat, kalau kamu lihat mungkin kamu akan silau untuk pertama kali. Tapi tidak mengapa, nanti setelah itu sudah terbiasa lagi untuk lihat matahari. Oh tidak, kata Ahlam, matahari yang saya lihat ini tidak menyilaukan mata saya, malah menyejukkan mata saya. Karena engkau Jumalah hakikatnya adalah ibaratnya bagaikan matahari bagiku, yang menyinari kehidupan aku, menumbuhkan semangat hidup bagiku. Jumalah terharu. Dan subhanallah, Jumalah pun tidak sampai di situ saja. Memperhatikan Ahlam yang usianya lebih tua 2 tahun. Jumalah mencarikan orang yang mau mengajarkan Ahlam untuk menyulam dan menjahit. Sampai akhirnya Ahlam pandai menyulam dan menjahit. Setelah berhasil berkarya dengan hasil jahitannya, Jumalah pun mencarikan pembeli yang mau membeli hasil jahitan Ahlam. Setelah dapat uang, Jumalah pun tidak mengambil keuntungan dari uang yang dia dapatkan itu. Dia serahkan sepenuhnya kepada Ahlam. Ahlam gembira sekali, dan uang yang pertama kali dia terima dari hasil usaha jerih payahnya tadi, dia berikan, hadiahkan kepada ayahnya. Ini untuk ayah semua. Dan ayahnya pun terharu, menangis karena menyesali kezaliman di masa lalu, yang menganggap anaknya itu tidak berguna, ternyata bisa membantu orang tua dari sisi materi, dan juga anaknya punya semangat hidup yang luar biasa. Di halaman 26, Jumalah berkata, sikapnya Jumalah selesai SMP, SMA, kuliah, selesai S1, dan akhirnya dia mendirikan suatu yayasan. Yang yayasan itu menampung orang-orang berkebutuhan khusus dari kaum akhwat, dari kaum perempuan, dari usia 5 tahun sampai usia 30 tahun yang dia tampung. Berkembang pesat yayasannya, banyak para donatur dan muhsinin yang mendukung kegiatan tersebut,
Banyak juga relawan-relawan yang menjadi aktivis di yayasan tersebut. Sampai dalam waktu singkat tertampung 1.200 anak berkebutuhan khusus. Bahkan terakhir sampai 3.000 orang yang tinggal di asrama tersebut. Sampai-sampai Jumalah juga mempersiapkan dengan teman-temannya satu gedung yang bisa menampung 1.000 orang untuk membangun gedung yang bisa menampung 1.000 orang. Berbagai macam peralatan-peralatan seperti fisioterapi dan alat-alat untuk berkarya seperti mesin jahit dan lain sebagainya pun disiapkan di asrama tersebut. Jumalah meninggal dunia setahun yang lalu dalam usianya 35 tahun. Yayasannya sampai sekarang masih tetap berjalan. Ini juga satu pelajaran bagi kita yang memiliki aktivitas mengelola sekolah, mengelola kegiatan dakwah dan lain sebagainya. Jangan sampai lembaga yang kita bernaung di dalamnya itu mati atau tidak berjalan disebabkan mengandalkan kepada seseorang saja. Jadi mengandalkan kepemimpinan dari seseorang yang diandalkan. Ketika dia tidak bisa melanjutkan membimbing atau memanage lembaga tersebut, maka lembaga tersebut menjadi berantakan. Jangan sampai terjadi demikian. Tapi bagaimana dibuat sistem yang sebaik mungkin sehingga terus kaderisasi berjalan. Ketika seseorang itu sudah sepuh, bahkan mungkin meninggal dunia, kegiatan tetap bisa berjalan. Dan ini juga pelajaran bagi kita bahwa lembaga yang besar itu asalnya dari yang kecil. Asalnya dari satu orang yang memiliki ide, kemudian bekerja sama dengan teman-teman yang sama, yang seide tadi, untuk memperjuangkan sesuatu hal yang baik untuk kepentingan umat. Berbagai macam bentuknya, maka tadi bentuknya menampung orang-orang berkebutuhan khusus. Ada lagi lembaga yang mengelola untuk sekolah-sekolah Islam, membimbing anak-anak generasi pelanjut yang akan melanjutkan generasi ini dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang benar, dengan akhlak yang baik. Yang perlu sama-sama kita dukung hal-hal yang kebaikan tersebut. Hendaklah kita berusaha menjadi pembuka pintu kebaikan dan menjadi penutup pintu keburukan. Apabila ada kebaikan, maka kita membuka pintu seluas-luasnya agar kebaikan itu bisa berkembang. Dan jika ada celah-celah keburukan, maka bagaimana caranya agar keburukan itu bisa terminimalkan atau bahkan kita kikis habis. Jumalah berkata, setiap saya bangun pagi, saya selalu bertanya kepada diri sendiri, apa yang mungkin bisa saya lakukan untuk menumbuhkan harapan di hati orang yang telah putus asa dalam hidup ini. Saya ingin menorehkan senyuman di wajahnya. Saya ingin memberikan kegembiraan dan kebahagiaan kepada sesama manusia, khususnya kepada kaum berkebutuhan khusus. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Qadha'ul Hawaij dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat kepada sesama. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan kepada seorang muslim.
bagaimana kita menggembirakan pada sesama muslim. Au takshifu anhu kurba, atau kamu menyingkap bencana, kesulitan-kesulitan dari seorang muslim. Au taqdi anhu dainan, atau Anda melunasi hutang saudaramu. Au tatruda anhu ju'an, atau Anda mengusir rasa lapar dari seorang muslim dengan memberikan makan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wala an amshi ma'a akhil muslim fi hajati ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidi syahra. Saya berjalan bersama saudaraku semuslim dalam untuk memenuhi kebutuhannya, lebih aku cintai daripada aku i'tikaf di masjid ini, di Masjid Nabawi selama sebulan. Berarti ada anjuran yang sangat bagaimana kita memberikan manfaat kepada umat manusia, memberikan kegembiraan berbagai macam bentuknya, membantu orang-orang yang terkena bencana, terkena musibah, kemudian juga memberi makan orang yang lapar, melunasi orang yang punya hutang, dan apapun bentuknya hajat-hajat dari manusia yang lain. Allah akan memenuhi hajat seorang hamba ketika hamba itu suka memenuhi hajat saudaranya. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu suka menolong sesama saudaranya. Itu pesan yang bisa kita petik dari bab pertama dari buku Menasihati. Bab kedua dengan judul menangis saat membaca Al-Quran. Ada seorang ulama yang bernama Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah, wafat tahun 130 Hijriah. Sekarang 1435, berarti 1305 tahun yang lalu meninggalnya. Tapi kisahnya masih tetap tertulis dalam kitab-kitab tarikh, buku-buku biografi. Beliau ketika sedang sholat malam kemudian menangis. Bahkan menangisnya sangat keras sekali. Diriwayatkan sempat pingsan terlebih dahulu. Ketika bangun menangis dengan keras. Keluarganya gelisah, menanyakan apa sebab Anda menangis. Muhammad bin Munkadir rahimahullah tidak menjawab dan terus menangis. Akhirnya keluarganya mengutus seseorang mendatangi sahabat karibnya dengan julukan Abu Hazim. Abu Hazim datang menanyakan kepada Muhammad bin Munkadir, apa yang menjadikan Anda menangis? Kasihan keluarga Anda gelisah. Muhammad bin Munkadir mengatakan, saya barusan baca satu ayat dalam Al-Quran, yaitu di surat Az-Zumar ayat 47. Allah berfirman, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzabi yawmal qiyamah wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari